Assalamualaikum, hai guys. Jadi kali ini aku akan melakukan percobaan yang cukup sederhana loh, karena alat dan bahannya mudah didapatkan di sekitar rumah kalian. Jadi kali ini aku akan melakukan percobaan menentukan indikator alami. Tapi sebelum kita melakukan percobaan, kita harus tahu loh gimana sih suatu bahan itu dapat dikatakan sebagai indikator alami atau tidak. Jadi, suatu bahan tersebut dapat dikatakan sebagai indikator alami apabila dilarutkan ke dalam larutan asam dan basa akan menghasilkan warna yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahan tersebut dapat dikatakan sebagai indikator alami. Namun, jika bahan tersebut dilarutkan ke dalam larutan asam dan juga basa menghasilkan warna yang sama, maka bahan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai indikator alami. Nah, kalian udah tahu kan? Jika kalian udah paham, di percobaan kali ini, aku menggunakan bahan dan alat yang cukup mudah juga loh. Ini dia bahan dan alatnya. Nah, kalian udah lihat kan alat dan bahan yang aku gunakan di percobaan kali ini? Setelah kalian lihat dan paham nih alat dan bahan yang aku gunain, sekarang kita akan lakukan percobaannya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi di sini aku udah siapin 3 buah larutan asam dan juga 3 buah larutan basa. Di sini larutan asamnya aku gunain air cuka sebagai larutan asam dan air kapur sebagai larutan basa. Dan aku juga di sini menggunakan 3 bahan indikator. Yang pertama itu ada ini. Ini adalah cairan bunga kamboja yang udah aku halusin, dan yang ini adalah air jeruk nipis, dan yang terakhir ini adalah cairan bunga belimbing wuluh yang udah aku udah halusin juga. Nah, setelah itu kita akan lakukan percobaan. Dan percobaan yang pertama kita lakukan pada bunga kamboja, cairan bunga kamboja. Ini udah aku halusin dulu ya. Nah, ini dia. Jadi kita gunain sendok. Aku gunain sendok karena aku nggak punya pipet. Jadi kita bisa gunain alat yang ada di rumah kita aja. Dan ini air kamboja, cairan kamboja kita masukin ke cuka, ke asam dulu. Beberapa tetes, beberapa sendok aja ya. Di sini 2 sendok, aku pakein 3 sendok. Nah, udah. Air kapur. Karena di kamera kita nggak kelihatan, kita tambah lagi ya. Itu berubah loh warnanya. Ini jadi warna hijau gitu. Nah, agak banyakin. Nah, terus kita aduk. Nah, aduk, ya ampun. Di sini tuh kelihatan kalau ini tuh jadi warna kayak pink gitu. Terus di sini tuh kayak warna hijau gitu. Ini untuk yang bunga kamboja dicampur sama air kapur. Nah, ini warnanya sedikit gelap, seperti warna hijau gitu. Dan ini larutan asam yaitu cuka yang dicampur dengan bunga kamboja, warna kayak merah coklat-coklat gitu ya. Dan setelah kita lihat secara detail, ada perbedaan di antara larutan asam dan juga larutan basa. Satu bahan ini menghasilkan 2 warna yang berbeda di larutan berbeda juga. Maka dapat disimpulkan bahwa bunga kamboja ini dapat dikatakan sebagai indikator alami. Dan bahan yang kedua yaitu ada air jeruk nipis. Kita akan campur dengan larutan cuka dan juga air kapur. Jadi dicampur, kita akan masukin beberapa tetes, beberapa sendok maksudnya, ke dalam larutan cuka, 3 sendok, dan juga ke dalam air kapur 3 sendok.
Ini coba kita aduk. Kapurnya kita aduk. Dan di sini bisa kita lihat secara jelas setelah kita campurkan. Nah, kita di sini bisa lihat secara detailnya. Di sini setelah air jeruk dicampur dengan cuka, warna itu nggak berubah, tetap bening kayak gini. Tuh, tetap bening, nggak berubah. Dan ini air kapur yang kita campur dengan air jeruk nipis, warnanya juga nggak berubah, tetap kayak awal, putih gitu. Tuh, bisa lihat detail kan, nggak berubah. Nah, setelah kalian lihat lebih detail tadi, terlihat kan bahwa tidak ada perbedaan di warna awal dengan warna akhirnya setelah dicampur dengan air jeruk. Maka jika tidak ada perbedaan warna, maka air jeruk nipis ini dapat dikatakan dan dapat disimpulkan bahwa air jeruk nipis ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan indikator alami. Nah, selanjutnya kita akan melanjut ke bahan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu bunga belimbing wuluh. Dan ini dia, ini cairan bunga belimbing wuluh, warnanya kayak ungu gitu. Nah, ini air kapur, ini lautan cuka. Kita akan campurkan beberapa cairan belimbing wuluh ke cuka dulu, 3 sendok. Langsung kayak pink gitu ya. Dan kita campurkan cairan bunga belimbing wuluh juga ke air kapur. Ups. Berubah warnanya guys, berubah. Ini kita bisa aduk. Nah, setelah dicampurkan, kita bisa lihat perbedaan warna setelah dicampur dan sebelum dicampur. Sebelum dicampur warna lautan cukanya itu warna putih, setelah dicampur warna pink gitu. Dan air kapurnya setelah dicampur dengan bunga belimbing wuluh menjadi warna hijau. Oke, ini lebih jelasnya ya. Ini air cuka yang dicampur dengan cairan bunga belimbing wuluh tadi, warnanya benar-benar berubah menjadi kayak merah gitu. Dan ini adalah air kapur yang dicampur dengan cairan bunga belimbing wuluhnya. Warnanya benar-benar berubah jadi warna hijau. Nah, setelah dilihat secara detail, terlihat kan perbedaan di antara dua larutan asam dan juga basa ini. Warnanya sangat berbeda di antara keduanya, maka dapat dikatakan dan disimpulkan bahwa bunga belimbing wuluh ini dapat dikatakan sebagai bahan indikator alami. Dan aku udah selesai melakukan percobaan indikator alami itu. Dari percobaan tadi, aku mendapatkan kesimpulan bahwa dari 3 bahan indikator itu, ternyata ada 2 bahan yang bisa dikatakan sebagai bahan indikator alami. Dan bahan yang pertama ada bunga Kamboja. Bunga Kamboja itu dapat dikatakan sebagai indikator alami karena saat percobaan tadi terlihat jelas bahwa saat dilarutkan ke dalam larutan cuka dan juga air kapur, terdapat perbedaan di antara dua larutan tersebut, perbedaan warna. Jadi dapat dikatakan sebagai bahan indikator alami. Dan yang kedua ada air jeruk nipis. Tadi jika dilarutkan ke dalam larutan cuka dan juga air kapur, ternyata tidak ada perbedaan warna dari sebelum pencampuran dan juga setelah pencampuran. Jadi air jeruk nipis tidak dapat dikatakan sebagai bahan indikator alami. Dan bahan yang ketiga yaitu bunga belimbing wuluh. Saat dilarutkan ke dalam larutan cuka dan juga air kapur, terdapat perbedaan warna di antara keduanya. Jadi dapat dikatakan bahwa bunga belimbing wuluh dapat dikatakan sebagai bahan indikator alami. Dan buat kalian teman-teman yang ingin melakukan percobaan ini, kalian bisa loh nggak menggunakan 3 bahan tadi. Kalian bisa menggunakan bahan lainnya yang ada di sekitar rumah kalian dan tentunya mudah didapatin ya.
Dan terima kasih juga ya yang udah nonton percobaan ini. Semoga kalian yang nonton ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang indikator alami dan tentunya di materi asam dan basa. Tetap semangat belajar ya teman-teman meskipun kalian di rumah. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Tetap semangat di rumah.